Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniakan umur yang panjang, dikaruniakan kesehatan yang prima, dikaruniakan rezeki yang lancar, serta rumah tangga yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, hampir tiap hari saya mendapat WA Japri ini tentang bagaimana saya bisa memiliki ilmu untuk mendeteksi segala sesuatu, apakah ini mempunyai power apa tidak. Contohnya dia dikasih akik sama orang, dia penasaran, ini kira-kira ada isinya enggak gitu, dan apakah ada energi apa tidak, dan mereka ini tentunya penasaran. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa barang ini ada punya kekuatan energi? Ini biasanya ada ilmu kepekaan atau ilmu deteksi. Dan ilmu deteksi ini memang perlu latihan yang kontinu, dan kapan bisanya juga saya tidak tahu. Namun caranya akan saya sampaikan sebagaimana saya dulu belajar ilmu kepekaan mendeteksi. Ini ada akik, mau kasih akik, kita tek, ini ada isinya apa enggak, kan kita bisa tahu. Dan tentunya pemirsa juga penasaran ya, ingin mengetahui kira-kira saya juga bisa nggak? Insya Allah kalau dilatih dengan rutin ini bisa. Namun sebelum kita berlanjut, ini pemirsa, alhamdulillah satu berita yang cukup menggembirakan, yaitu saya punya ide menciptakan satu namanya tongkat jal-jalut. Tongkat jal-jalut ini adalah seperti ini. Nah, ini banyak seperti ini. Nah, ini apabila dipukulkan ke orang-orang yang punya niat jahat ini, yang bersangkutan bisa pingsan. Apabila ada orang kerasukan, kita mukul ke tangan kita bisa, atau ke lantai atau ke bantal dengan niat memukul jinnya ini bisa kena. Ataupun katakanlah ada orang niat menyerang kita jarak 5 meter, maka mau memukul kakinya itu pukul aja ke lantai dengan niat memukul kakinya, insya Allah kena. Kemudian apabila ada anak kecil malam-malam, entah itu karena apa, biasanya orang mengatakan itu sawan mayit, karena ada energi dari si mayit ini yang dirasakan. Untuk itu biasanya untuk supaya tenang bisa tidur ini cukup letakkan bambu ini di sampingnya. Apakah istimewanya? Kok bisa sebatang bambu ini punya power? Nah, ini pemirsa, teman-teman semua, isinya adalah ini. Nah, ini isinya. Ini ada pasir hitam. Pasir hitam ini kita bacakan asma jal-jalut, maka dinamakan ini adalah tongkat jal-jalut. Asma jal-jalut ini adalah semacam kidung atau sair-sair kidung ini yang zaman dulu ya. Jadi ada sebagian bahasa Arab, sebagian Suryani, dan konon kabarnya ini asma jal-jalut ini diciptakan sejak Imam Ja'far Shadiq, yaitu cicitnya Imam Husain. Nah, itu jadi kemudian turun-temurun, nah sehingga kita dapat dari guru kita. Asma jal-jalut ini biasanya ini banyak, kemudian dipotong-potong, disesuaikan dengan keperluan. Contohnya hijab halilintar yang terkenal itu, yaitu hijab bagaimana orang ini kalau dipukul itu seperti kena halilintar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bilismi narmihim minal bu'di bisyatat fa'antaroja'i ya ilahi wa sayyidi fa farlik lami mal jaishi in roma bi golat. Nah, ini kan bahasa-bahasa seperti ini kan sebagian Suryani, sebagian bahasa Arab. Namun memang
kadang-kadang ini orang kepengen tahu artinya, saya sendiri nggak tahu, cuma kita dapat ijazah dari guru, yaitu fungsi dari Pak Jaljalut yang saya bacakan seperti Hizib Halilintar tadi. Ini ada fungsinya untuk menangkal niat jahat orang. Termasuk kemudian pasir ini kita masukkan ke dalam ini. Jadi yang berfungsi ini adalah doa, doa Jaljalut, kemudian ada Hizib Akbar kita masukkan juga, kemudian asma-asma seperti Ya Latif, Ya Nasir, Ya Wakil, ini kita masukkan. Sehingga tongkat ini mempunyai fungsi untuk menangkal segala niat jahat orang ataupun jin. Jin itu seperti yang masuk ke tubuh manusia ataupun di alam liar. Katakanlah di rumah kita ini ada rasanya tidak enak, sering ada gangguan, maka ini cukup dipukul-pukulkan aja di sekitar tempat itu, maka jin ini akan kabur. Ini yang akan kita bikin nanti mungkin setelah Lebaran. Pemirsa dan teman-teman semuanya, kembali kita kepada latihan kepekaan. Ya, pertama itu pemirsa bacaannya dulu. Bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat 3 kali. Kemudian kita, ya Allah, saya minta emosi murni, minta emosi murni. Ya, setelah itu kemudian kita tarik nafas. Tarik tangan ini. Nah, di depan kita ini, kalau saya dulu itu ada bantal. Jadi kita pukulkan, biasanya kalau bantal kosong kan masih bunyi. Nah, kita niatin bantal ini adalah musuh kita. Ini pertama untuk menimbulkan emosi murni. Nah, setelah itu kemudian di bantal ini kita taruh satu barang. Katakanlah ini batu. Nah, pemirsa dan teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan, cara mengisi ke tasbih atau ke apa itu kan sudah ada sebelumnya. Jadi mungkin hampir sama, cuma tadi mintanya emosi murni, tapi ini ya mintanya adalah ini untuk punya power. Jadi ya A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, syahadat 3 kali, kemudian ya Allah, saya minta agar batu ini, kita batu ini diisi menjadi punya satu kekuatan, kemudian kita tiup, taruh di atas bantal. Nah, setelah taruh, berarti kan di atas bantal ini sudah punya batu yang punya power energi yang kita isi. Dan kemudian kita baca lagi emosi murni, kemudian kita tarik nafas. Harus ditarik nafas, teman-teman semuanya. Harus tarik nafas sekuat-kuatnya, kemudian ini kencengi, kemudian kita dorong. Ya, seperti mau mukul itu. Nah, ketika sudah terasa berat, itu biasanya kalau sudah jadi tanda-tanda kita emosi sudah jadi, itu bisa terasa berat. Ya, kalau kita paksakan, ini bisa kita mental karena ada dorongan dari power dari batu yang kita isi tadi. Dan apabila belum jadi, jangan putus asa, karena saya dulu juga latihnya lama, ya. Nah, setelah sudah sering itu nggak bisa nyentuh lagi, berarti pemirsa dan teman-teman ini sudah punya 2 ilmu, yaitu pertama bisa mengisi, kedua ini bisa mendeteksi. Ya. Dan setelah itu kemudian ini tidak usah nggak usah pakai tenaga. Jadi ketika teman-teman ini mau mendeteksikan dengan aki itu cukup gini aja, ini pegang, kemudian kita, nah begitu pelan-pelan kita niat aja mau mendekat ini. Nah, ini biasanya ada dorongan, ya. Kalau ada dorongan berarti ini sudah nih, kita untuk ngetes berapa kekuatannya. Nah, itu biasa kita ingin menekan, dengan dia ingin menekan ini dia bisa ada perlawanan, ini makin melebar. Dan ini kalau sudah sampai jauh gini berarti powernya kuat, tapi kadang-kadang ada cuma segini. Nah, kalau cuma segini berarti barang tersebut ini punya power tapi tidak begitu kuat. Dan seterusnya ini kemudian bisa untuk deteksi tempat yang angker dan sebagainya. Ini dikembangkan sendiri, namun yang pokok ini adalah teman-teman ini harus punya membangkitkan emosi murninya dulu. Dan ini kalau sudah bangkit, maka pemirsa juga bisa jadi penyerang. Kan banyak menanyakan,
Bagaimana saya ini mengetahui ilmu saya? Nah, ini mengetahui ilmu yang sudah masuk ini, yaitu kita juga harus punya kepekaan, ya. Disuruh coba ke orang yang sesungguhnya, katakanlah kita tahu-tahu kita pukul dari belakang, orang masih marah. Namun apakah itu jalan ekstrim? Tentunya pemirsa juga takut kan. Nah, oleh karena itu cara satu-satunya deteksi, bagaimana mendeteksi barang tersebut ya seperti tadi. Namun pemirsa ada yang belum paham ya, melihat video ini silahkan aja japri ke saya ke nomor 0822 23 9997. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Apabila bisa memberikan manfaat, maka jangan lupa dukung terus channel kita dengan like, subscribe, dan disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.